Pengeluarannya sih sultan 10 juta, tapi kok gajinya cuma 3 juta? Video ini bahas 7 kebiasaan guru kelas menengah yang bikin miskin dan cara kamu keluar dari kemiskinan. Gue Pandeka dulu gaji UMR susah banget buat nabung, tapi sekarang investasi gue miliaran dan bisa lunasin beberapa properti. Belum banyak tapi alhamdulillah. Setelah nonton sampai habis, gue garansi lo tetap bisa keren, tapi tabungan lo juga menggunung kayak begini. Pertama, kebiasaan bayar diri lu belakangan dan cara keluar dari kebiasaan miskin ini. Gue pertama kali dengar konsep ini dari buku legendaris Rich Dad Poor Dad, karya Robert Kiyosaki. Dia bilang ada 2 tipe orang kalau soal bayar-bayaran. Satu, tipe orang miskin. Begitu gajian, duitnya langsung masuk ke kantong orang lain. Nggak ada sisa di kantongnya sendiri. Maksudnya gimana? Ini gue kasih contoh ya, misalnya kita habis gajian langsung bayar sewa rumah. Duitnya lari ke yang punya rumah. Pulsa atau paket data handphone, duitnya lari ke perusahaan telekomunikasi. Kita bayar langganan Netflix atau Spotify, jalan-jalan, nongkrong, healing, dan sebagainya. Nggak ada yang ditabung dan diinvestasiin sama sekali. Duit yang tadinya milik kita, sekarang semuanya jadi masuk ke kantong orang lain. Tapi biasanya akhir bulan mikir pengen nyisain duit buat ditabung. Yang ujung-ujungnya tetap kagak bisa nabung. Tapi di buku ini ada kebiasaan tipe orang kedua, tipe orang kaya. Ini adalah cara keluar dari kebiasaan miskin yang benar. Hal pertama yang mereka lakukan di hari gajian adalah langsung nabung dan investasi duluan. Duitnya dari kantong elu masuk ke kantong elu lainnya yang gak bisa disentuh. Minimal 10% dari gaji. Langsung masukin ke rekening tabungan atau investasi yang nggak bisa lo sentuh. Investasi harus dianggap kayak bayar tagihan juga. Keharusan dan kewajiban. Malah kalau bisa auto debit lebih bagus. Kenapa ini penting? Karena lo lagi bangun kebiasaan yang bikin masa depan lo aman. Lo lagi nggak nungguin sisa. Lo prioritasin masa depan lo, kantong lo duluan. Prioritasin kantong lo bukan kantong orang lain. 10% aja kok. Kedua, kebiasaan punya hobi kemahalan dan cara keluar dari kebiasaan miskin ini. Udah tahu duit pas-pasan, hobinya malah golf, beli jam, modif motor, main padel di kasta tertinggi, atau healing ke Bali atau Jumat pamit, Sabtu summit. Ke gunung pakai alat-alat gunung yang mahal-mahal. Bukan berarti lo harus jadi boring ya dan gak punya kehidupan sosial, ya boleh aja gitu olahraga cuy. Tapi masalahnya kalau lu nyicil beli barang-barang buat hobi lu nggak akan bisa memperbaiki kondisi keuangan lu dan keluarga lu. Jadi boleh punya hobi asal mampu, tapi cara yang bener nggak perlu fokus mikirin orang bakal bilang apa kalau lu pakai barang yang biasa-biasa aja. Fokus fungsi aja, beli sepatu lari nggak harus yang 3-4 juta, yang biasa-biasa aja yang awet banyak kok. Ya iya kalau lu lari maraton bisa Sabtu di bawah 2 jam, ya nggak apa-apa, tapi kan lo lari cuma 10 kilometer. Bercanda ya. Tapi ingat ayat ini, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Maksudnya, mau sepatu lari lu 4 juta, motor atau mobil lu modifikasinya tuh udah kayak gimana juga. HP lu iPhone 19, ujung-ujungnya tanah, kafan sama hisap sob. Udahlah, kalau hobi boleh hobi, tapi fokus fungsi aja. Tapi banyak loh yang nyaman sama utang bodoh. Ketiga, kebiasaan nyaman sama utang bodoh dan cara keluar dari kebiasaan miskin ini. Sekarang ini ya, punya utang tuh udah jadi kayak hal yang normal gitu. Orang pakai utang buat hal-hal kecil banget. Beli kado, beli baju, belanja online, beli sepatu lari juga ya malah jadi sepatu lari lagi jadi korban. Gue punya aturan pribadi, kalau gue nggak bisa beli sesuatu secara tunai, cash, gue nggak akan beli itu pakai utang. Ya mobil, motor kalau lu butuh dan rumah udah kepengen ya itu beda ya. Cuman kalau barang-barang kecil yang nggak penting-penting amat ya nggak usah ngutang gitu loh dan nggak usah dibeli kalau emang nggak mampu. Karena lama-lama mentalitasnya jadi gini. Nggak apa-apa lah pakai kartu kredit, pinjol nanti juga dibayar belakangan. Padahal lo belum tentu bisa bayar. Kenapa ini bahaya? Karena perusahaan kartu kredit itu pengen lu jadi boros. Pinjol itu pengen ngambil duit lu gitu. Supaya mereka bisa dapet cuan dari bunga utang lu. Rata-rata bunga kartu kredit itu gede banget di atas 10 hampir 20% per tahun loh. Itu udah ngancurin semua bonus dan cashback dan plan investasi lu yang katanya menguntungkan. Kalau lu nggak bisa lunasin tagihannya tiap bulan, udah pasti rugi cuy. Jadi cara keluar dari kebiasaan miskin ini adalah balik lagi ke kebiasaan baik di habit yang tadi pertama. Bayar diri lo dulu, tabung dulu, investasi dulu.
baru lo boleh spend dengan sisanya yang udah lo budgetin. Tapi inget ya, di akhir tahun 2023 ada 18 juta orang peminjam aktif pinjol di Indonesia. Total pinjolnya 50 triliun lebih. Indonesia salah satu peringkat teratas perihal minjem duit. Nauzubillah min zalik. Keempat, kebiasaan nabung mulu dan cara keluar dengan meningkatkan pendapatan. Ini kebiasaan yang agak tricky ya. Orang mikir udahlah yang penting hemat. Tapi sorry ya, bukan mau sombong nih. Gaji gue belum gede-gede amat, tapi ya 100 juta lebih aja sih sebulan masuk ya rekening. Alhamdulillah. Cuma ya gue tetap memanfaatkan waktu-waktu luang gue untuk belajar hal baru, bikin konten, dan even gue sekolah lagi. Karena hemat tuh ada batasnya. Lo cuma bisa urangin pengeluaran sampai titik tertentu aja, tapi nambah penghasilan itu gak ada batasnya. Contoh, lo bisa gunain cashback atau diskon. Tapi ya itu aja kan. Mau nabung maksimal, lo juga harus mikir gimana caranya naikin penghasilan. Bikin multiple income streams, usaha sampingan, freelance, jualan online, minta kenaikan diri sama bos lo, dan macem-macem. Kalau mau beneran kaya, cara keluar terbaiknya digabung dua-duanya. Satu, lo harus jago nabung. Dua, juga jago nambahin duit lo. Tabungan sama dengan fondasi stabil, penghasilan tambahan itu mempercepat kekayaannya lo. Kelima, kebiasaan gak tahu duit masuk dan keluar itu kemana. Dan cara keluar dari kebiasaan miskin ini. Serius deh, kalau lo nggak tahu berapa penghasilan dan pengeluaran lo, terus gimana mau ngatur masa depan? Ini nih yang sering kejadian, gaji naik, gaya hidup juga jadi ikutan naik. Dulu ngontrak, sekarang KPR. Dulu HP biasa, sekarang ganti iPhone tiap tahun. Namanya lifestyle inflation. Makin banyak duit, jadi malah makin boros. Dan itu bikin lo ngerasa nggak pernah cukup, padahal penghasilan lo udah naik gitu. Cara keluarnya adalah kita benar-benar harus catat semuanya pemasukan dan pengeluarannya. Bisa pakai aplikasi, Excel, apa kayak tulis tangan juga nggak masalah. Intinya lo harus tahu posisi keuangan lo sekarang tuh lagi di mana. Orang yang sukses dimanapun secara finansial itu tahu aset dan utang mereka saat ini. Punya tujuan keuangan yang jelas dan ngerti langkah-langkah buat nyampe ke sono. Yang penting itu bukan cuma mimpi doang, cuman kepengenan doang punya banyak duit, tapi punya rencana dan data. Dan percaya deh, pas lo lihat angka-angkanya hitam di atas putih, lo bakal ke-trigger atau pengen buat berubah. Keenam, kebiasaan menunda investasi dan cara keluar dari kebiasaan miskin ini. Kebanyakan orang itu banyak yang nunggu nanti aja investasinya, nunggu tabungannya cukup, nunggu gajinya lebih gede, nunggu dapat bonus akhir tahun. Gue belum ngerti masalah investasi, ntar deh gue belajar dulu. Tapi sayangnya, semakin lo nunda investasi, semakin lo harus kerja lebih keras di masa depan. Buat dapat hasil yang sama, cara keluarnya, begitu lo udah punya dana darurat, punya tabungan minimal 3 kali pengeluaran bulanan, udah punya buffer yang aman, langsung deh coba mulai investasi. Mulai aja Rp16.000 per hari, itu kalau rutin bisa jadi 1 miliar. Gue bahas detailnya di video yang ini, dan tutorial investasi modalnya kecil di video yang ini. Dan jangan taruh semua uang lo di satu tempat, lo harus diversifikasi. Biar kalau satu investasi jatuh, yang lain bisa nutupin. Jangan all in ke kripto, jangan all in ke saham, jangan all in ke emas. Disebar aja. Dan inflasi itu nyata, duit yang lo simpan di rekening bank itu biasanya ya itu pelan-pelan nilainya akan turun tiap tahun. Jadi kalau lo cuma nabung doang, itu artinya lo sebenarnya rugi diem-diem. Lebih bahaya taruh duit di bank daripada taruh duit di emas atau paket saham kayak ETF yang bisa lo pelajarin di video yang ini. Ketujuh, nyimpen kebanyakan duit di rekening biasa dan cara keluar dari kebiasaan miskin ini. Gue ngerti banget kok, menyimpan duit di rekening biasa itu rasanya kayak aman. Tapi sayangnya itu tipuan rasa aman. Kenapa? Bunga tabungan tuh kecil banget, sedangkan inflasi jalan terus. Kalau bunga tabungan lo cuma 1%, tapi harga beras naik 5%, artinya nilai duit lo turun 4%. Inflasinya lebih tinggi. Cara keluarnya, simpen secukupnya aja di rekening buat kebutuhan harian dan dana darurat 3 kali dari pengeluaran bulanan. Sisanya diinvestasiin sesuai profil resiko lo yang sesuai selera lo. Jangan sampai duit lo diem doang dan pelan-pelan kemakan inflasi di rekening bank. Itu berbahaya banget. Gue tahu semua kebiasaan buruk ini nggak bakal langsung hilang dalam semalam. Tapi cara keluar dari pola dan kebiasaan orang miskin adalah tentang satu, lo sadar lu salah. Lu mulai berubah dan lu mau disiplin. Tapi sebenarnya investasi itu harus berapa lama sih dan gimana caranya? Lu bisa nonton di 2 video ini. Sip, assalamualaikum.